Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Trijaya Ningrum dari kelas 12 Farmasi SMK Kesehatan Binatama. Dalam kesempatan kali ini saya akan membuat video ujian praktek PPKN dan juga sejarah, yaitu tentang pemberontakan pasca kemerdekaan Republik Indonesia. Berikut videonya. Sejak proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 sampai dengan pelaksanaan demokrasi liberal pada tahun 1950 sampai dengan 1959, kondisi keamanan dalam negeri Indonesia belum stabil. Berbagai macam pergolakan muncul di daerah yang ingin meruntuhkan negara Indonesia. Berikut beberapa pemberontakan yang muncul di beberapa daerah. Di sini saya akan menjelaskan 4 pemberontakan yang terjadi di Indonesia pasca kemerdekaan Republik Indonesia. Yang pertama ada pemberontakan G30 SPKI pada 30 September 1965. G30 SPKI merupakan gerakan yang bertujuan untuk menggulingkan pemerintah Presiden Soekarno dan mengubah Indonesia menjadi negara komunis. Gerakan ini dipimpin oleh D.N. Aidit yang saat itu merupakan ketua dari Partai Komunis Indonesia atau PKI. Gerakan ini mengincar perwira TNI AD Indonesia. 3 dari 6 orang yang menjadi target langsung dibunuh di kediamannya, sedangkan lainnya diculik dan dibawa menuju lubang buaya. Keenam perwira tinggi TNI Angkatan Darat yang menjadi korban dalam peristiwa ini adalah Letnan Jenderal Aunomerta Ahmad Yani, Mayor Jenderal Raden Soe Prapto, Mayor Jenderal Mas Tirto Darmo Haryono, Mayor Jenderal Siswondo Parman, Brigadir Jenderal Donat Isat Panjaitan, dan juga Brigadir Jenderal Sutoyo Siswodiharjo. Sementara itu, Panglima TNI Ahas Nasution yang menjadi target utama berhasil meloloskan diri, tapi putrinya Ade Irma Nasution tewas tertembak dan ajudannya, Letupere Andreas Tendian, diculik dan ditembak di lubang buaya. Keenam jenderal di atas beserta Letupere Tendian kemudian ditetapkan sebagai pahlawan revolusi. Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009, gelar ini juga diakui sebagai pahlawan nasional. Selain itu, beberapa orang lainnya juga menjadi korban pembunuhan di Jakarta dan Yogyakarta. Mereka adalah Brigadir Polisi Ketua Karel Sestia Tumbun, Kolonel Tomso Darmokusumo, Letnan Kolonel Sugiono Mangunwiyoto. Adapun nilai-nilai yang terkandung dalam peristiwa G30 SPKI yaitu nilai positif pencerminan sila Pancasila, persatuan dan kesatuan Indonesia. Pemberontakan G30 SPKI bertujuan untuk menggantikan dasar negara Indonesia dengan komunis. PKI menggunakan golongan bawah seperti buruh dan petani untuk melakukan pemberontakan. Dengan bersatunya rakyat Indonesia dan TNI berhasil menggagalkan usaha PKI. Kesadaran bahwa Pancasila hanya satu-satunya yang menyatukan rakyat Indonesia yang memiliki keanekaragaman yang ada, itulah yang merupakan nilai-nilai positif dari sila ketiga Pancasila, yaitu persatuan Indonesia. Yang kedua ada pemberontakan Permesta di Sulawesi pada tahun 1958 sampai dengan 1961. Perjuangan Rakyat Semesta yang disingkat menjadi Permesta adalah sebuah gerakan militer Indonesia. Gerakan ini dideklarasikan oleh pemimpin militer dan sipil Indonesia bagian timur pada tanggal 2 Maret 1957. Pusat gerakan ini mulanya berada di Makassar yang pada waktu itu merupakan ibu kota Sulawesi. Namun, perlahan-lahan dukungan di Sulawesi Selatan mulai hilang, sehingga pada tahun 1957 markas Permesta dipindahkan ke Manodo di Sulawesi Utara. Di sini timbul kontak senjata dengan pasukan pemerintah pusat sampai mencapai gencatan senjata pada tahun 1961. Dan adapun nilai yang terkandung dalam pemberontakan Permesta di Sulawesi pada tahun 1958 sampai dengan 1961 adalah mencerminkan Pancasila, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Maka dari itu kita harus berperilaku adil dan tidak pilih kasih, tidak membeda-bedakan suku dan ras. Kita juga harus menjalankan kewajiban kita dan mendapatkan hak yang sama dengan orang lain. Dan yang ketiga ada peristiwa Merapi Merbabu Komplek
MMC merupakan sebutan atau julukan bagi gerombolan atau kelompok orang yang berada di sekitar lereng Gunung Merapi dan Merbabu yang aktif setelah pengakuan kedaulatan Republik Indonesia pada akhir 1948 hingga sebelum peristiwa G30 SPKI. Meskipun demikian, kelompok ini sempat dibasmi oleh pemerintah pada tahun 1951. Basis kelompok ini berada di sekitar lereng Gunung Merapi dan Merbabu, terutama Kecamatan Selo Musuk, Mojosongo, dan Cepogo, Boyolali. Konon, warga yang menghindar dari kelompok ini mendirikan basis yang berada di Goa Lowo dan Gua Song. Pimpinan dari kelompok ini disebut sebagai Suradi Bledek. Disebut Bledek karena suaranya yang diangkat menggelegar. Akhir dari gerakan ini adalah dibasmi oleh unsur TNI Angkatan Darat beserta warga, terutama Angkatan 66 melalui KAPI dan KAPPI, di mana salah satu tokoh yang ikut pembasmian gerakan ini adalah Letnan Sintong Penjaitan. Dan adapun nilai yang terkandung dalam peristiwa Merapi Merbabu Komplek adalah mencerminkan Pancasila Persatuan Indonesia. Karena kita tidak boleh membuat suatu kelompok tersendiri dan alangkah lebih baik kita bergaul dengan semua orang. Dan yang terakhir saya akan menjelaskan tentang pemberontakan DI atau TEI di Jawa Tengah pada tahun 1949 sampai dengan 1962. Di Jawa Tengah, pemberontakan DI atau TEI dipimpin oleh Amir Fattah dan Kiai Somo Langgu yang basisnya terletak di Tegal, Brebes, serta Pekalongan. Pasukan yang bergerak di bawah gerakan ini disebut pasukan Hizbullah dan resmi didirikan di Tegal tahun 1949 pada 23 Agustus. Amir Fattah juga merupakan anggota DI atau TEI yang dibuat oleh Kartosuwiryo di Jawa Barat dan termasuk dalam pasukan Batilan Syarif Hidayat Wijaja Kusuma. Pada tahun 1960 bulan Januari, pasukan dari Indonesia yakni Komandan Gerakan Benteng Negara yang dipimpin oleh Letnan Kolonel Ahmad Yani, Letnan Kolonel Sarbini, dan Letnan Kolonel Bakrum diperintahkan untuk menumpas gerakan ini. Pemberontakan DI atau TEI di Jawa Tengah ini juga terjadi di daerah Kebumen dan pimpinan Moh Mahfud dalam Gerakan Angkatan Umat Islam atau AUI. Pemberontakan tersebut berhasil ditumpas pada tahun 1957 oleh Gerakan Banteng Negara dalam operasi militer penumpas pemberontakan. Dan nilai yang terkandung dalam pemberontakan DI atau TI di Jawa Tengah pada tahun 1949 sampai dengan 1902 adalah mencerminkan Pancasila Ketuhanan Indonesia. Karena masyarakat Indonesia berbeda-beda akan keyakinannya, maka dari itu kita tidak bisa memaksakan keyakinan orang lain sama dengan keyakinan kita. Dan sebaiknya kita menghargai keyakinan orang lain dan tidak mengganggu ketika orang lain sedang melakukan ibadahnya masing-masing. Sekian dari saya, maaf apabila ada kekurangan dan kelebihannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.